Selamat malam jemaat yang terkasih dimanapun kita berada dalam pelayanan Naikol GPIB pada hari Senin 10 Januari 2022 bersama saya Pendeta Simpson Nelson Salo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Philadelphia Medan Mopal Sumut Aceh. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di hari yang ke-10 dalam 365 hari perjalanan kami di tahun 2022, firman-Mu kembali akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kuasai kami dengan Roh-Mu untuk mampu memahami dan mendalaminya pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, pembacaan firman terambil dari Kitab Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-39 sampai 45. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, adalah baik dalam kehidupan bangsa Israel setelah mereka pada akhirnya memahami bahwa mereka melakukan sesuatu yang keliru, mereka melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan terkait dengan ketidakmauan mereka untuk masuk tanah Kanaan karena mereka mendapatkan kabar busuk dari para pengintai selain Yosua dan Kaleb yang yakin bahwa mereka pasti bisa masuk. Kabar busuk ini mempengaruhi kehidupan mereka dan pada akhirnya mereka menolak untuk masuk dan memilih untuk kembali, lebih baik kembali ke Mesir untuk walaupun menderita di sana, walaupun mungkin juga akan mati di sana, tetapi situasinya mungkin lebih baik. Jemaat yang terkasih, dalam pembacaan kita, mereka akhirnya bertobat, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam keputusan mereka. Tetapi dalam pembacaan kita, mereka pada akhirnya melakukan kesalahan yang kedua. Mereka tidak menunggu lagi apa yang Tuhan kehendaki. Mereka pada akhirnya melanggar lagi apa yang diarahkan oleh Musa. Musa menyampaikan bahwa mereka tidak bisa masuk ke negeri Kanaan pada saat itu, melakukan peperangan pada saat itu, karena Allah tidak ada, Allah tidak memberkati mereka dengan rancangan mereka pada saat itu. Nah, jemaat yang terkasih, pada akhirnya mereka kalah dalam peperangan dengan orang Amalek dan orang Kanaan. Dari sini kita bisa mendapatkan perenungan bahwa dalam kehidupan kita Allah bisa saja menunda. Allah bisa saja melakukan pause, melakukan penghentian. Allah bisa saja berdiam, tidak mau melakukan apa-apa. Karena kita melakukan dosa, karena kita melakukan sesuatu yang keliru, dan kita melakukan sesuatu yang salah. Dalam pembacaan kita nampaknya bangsa Israel melakukan sesuatu karena iman. Ketika mereka salah, mereka bertobat, dan karena mungkin apa yang mereka imani, mereka terus maju. Tetapi sudah dinasihati oleh Musa bahwa Tuhan tidak ada. Terkadang dalam kehidupan kita juga, kita meyakini Tuhan menyertai. Lalu kita dengan semangat maju melakukan sesuatu, berupaya dengan mengimani bahwa Tuhan pasti memberkati. Sementara dalam pembacaan kita, Musa menyampaikan, Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak memberkati. Nah, jemaat yang terkasih, ini menjadi perenungan buat kita. Allah bisa saja ketika kita berdosa,
ketika kita melakukan perlawanan terhadap Tuhan, ketika kita tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan, bisa jadi Tuhan memilih untuk berdiam diri. Bisa jadi juga Tuhan menunda, melakukan delay untuk apa yang dirancang oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pertobatan adalah pertobatan, tetapi pertobatan tidak juga membuat kita melakukan segala sesuatunya dengan gerasa-gerusu, dengan asal mau. Beriman tidak juga berarti asal mau berdasarkan apa yang kita pahami sendiri. Ada baiknya kita juga menanti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan ini setelah kita dipulihkan, setelah kita membawa pengampunan dan pengakuan dosa kita. Karena itu jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, ya ada saatnya lah kita kembali kepada Tuhan, melakukan pertobatan, dan bisa jadi Tuhan meminta kita untuk berdiam diri, untuk mendengar suara Tuhan lebih kuat dalam kehidupan kita, untuk dapat mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan dan perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita dengan banyak rancangan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Hari ini adalah hari yang ke-10, kami boleh menikmati kehidupan di tahun 2022. Bapa di surga, firman-Mu menasihati kami. Bisa jadi dalam kehidupan kami harus berdiam diri. Kami harus lebih banyak mendengar Tuhan. Dan dalam kehidupan kami menanti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Bisa jadi Tuhan menanti pertobatan kami, bisa jadi Tuhan meminta kami untuk memulihkan diri. Bisa jadi juga dalam kehidupan kami, Tuhan akan memberikan pesan bagi kami apa yang harus kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Untuk itu ya Bapa di surga, biarlah dalam perjalanan mengawali kehidupan di 365 hari perjalanan di tahun 2022, kami datang dengan pengakuan akan dosa dan kesalahan, dan biarlah Tuhan pulihkan kami. Tuhan beritahu kepada kami, nyatakan kuasa, nyatakan kehendak-Mu, sehingga apa yang harus kami lakukan. Kami punya iman, tetapi terkadang iman kami adalah iman yang memaksa. Tuhan harus bekerja berdasarkan apa yang kami mau. Ya Bapa di surga, ampunilah kami. Kami tetap berdoa agar Tuhan memberkati kami sekalian. Berikan istirahat buat kami pada malam hari ini setelah kami beraktivitas. Kami yakin kami bersemangat di tahun yang baru. Untuk itu ya Bapa di surga, berikan kami istirahat pada malam hari ini agar esok hari kami dengan penuh kesegaran kembali beraktivitas. Kami tetap berdoa, Tuhan berkati gereja kami GPIB secara tingkat sinodal, tingkat mupol jemaat, bahkan hingga pos-pos pelayanan. Tuhan berkati seluruh pelayan yang ada di dalamnya, dan Tuhan berkati seluruh jemaat yang ada di dalamnya. Tuhan berkati gerak layan kami bersama, dan biarlah semua seturut dengan kehendak Tuhan, dan ada Tuhan di dalamnya dan memberkati segala sesuatunya. Ya Bapa di surga, kami juga tetap berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan bencana, bergumul dengan pertikaian, bahkan ketika mereka pada saat ini sedang bergumul dengan Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu, pulihkan kehidupan mereka, nyatakan kuasa dan kehadiran-Mu, dan mampukan kami semua memahami semua makna di balik peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk sukacita, ulang tahun, perjumpaan, ulang tahun perkawinan, banyak kebaikan yang boleh kami nikmati. Biarlah itu boleh membuat kami tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan dengan perjalanan panjang kami di tahun 2022. Ada banyak hal yang kami akan kerjakan, dan biarlah di tahun ini kami boleh merasakan dan menikmati berkat daripada Tuhan. Kami tetap mendoakan bagi mereka yang sakit agar disembuhkan. Kami juga berdoa agar mereka yang bergumul dengan pekerjaan sebagai dampak dari pandemi, biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Tuhan pulihkan ekonomi, Tuhan jaga kehidupan rumah tangga, dan Tuhan berkati agar anak-anak kami di tengah pandemi tetap punya masa depan yang baik. Kami berdoa bagi para lansia, Tuhan berkati kehidupan mereka, kasih Tuhan selalu melengkapi dengan menghadirkan pribadi-pribadi yang dapat menopang kehidupan mereka. Kami tetap berdoa bagi bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini, khususnya pemerintah kami, agar dari pusat hingga ke daerah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan, insentif-insentif baik di tengah pandemi, sehingga pada saat ini ekonomi boleh bergerak dengan baik. Dan kami juga berdoa agar kami boleh searah dengan pemerintah, bekerja bersama
untuk bersama-sama mengatasi penyebaran virus COVID-19 dengan begitu banyak varian yang terkadang harus kami hadapi. Kami tetap berdoa Bapa di surga bagi para medis kami, khususnya para medis Jemaat GPIB. Tuhan berkati kehidupan mereka dan mampukanlah agar mereka tetap tertopang untuk memberikan pelayanan, tetap terjaga, terselamatkan, dan bisa bekerja dengan baik. Ya Bapa di surga, sertailah kehidupan kami. Malam telah menjadi bagian kehidupan kami yakin dan percaya dengan perkenan Tuhan, esok hari adalah hari di mana kami boleh kembali melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sertailah kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian jemaat terkasih, sapaan malam kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita bersama.